Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Materi 6 juta dolar. Langsung ya guys ya. Ini pelajaran yang sangat penting guys. Cara menentukan high low yang valid pada market structure. Ya, jadi pastikan teman-teman nonton sampai akhir. Langsung kita mulai ya. Ini saya contohkan dulu market sedang downtrend. Anggaplah di sini ada bos ya guys ya. Adanya bos ini ya memberikan kita data bahwa di atas ada trading range ya, trading range bagian atas. Kita lanjut dulu. Ini ada pullback, dia turun. Ada pullback lagi, dia turun lagi. Nah, apakah ini bos? Bukan ya. Bukan bos karena ini bukan yang valid. Pokoknya bos dan real chalk itu adalah high low yang valid yang di break. Itu ya kuncinya ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, ketika harga ini naik ya. Nah, ambil pullback atau minor high sebelah kirinya atau inducement ya, atau minor chalk ini ya. Nah, ini tandanya sudah low valid gitu ya. Jadi untuk market downtrend low valid itu begini cara nyarinya. Nah, ketika sudah ada low valid berarti kita dapatkan trading range bagian bawah ya. Jadi kita sudah ada trading range nih di sini gitu guys. Oke, sekarang kita ketemu low valid ya. Oke, nah sekarang saatnya kita mencari high valid kembali untuk lanjut downtrend, gitu kan? Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ya kita analisa. Analisanya cari entry point yang tepat itu di mana untuk menjadikan high itu valid untuk lanjut bos gini. Gitu ya urutannya ya. Oke, coba saya lanjutkan kembali. Kalau misalkan marketnya bergerak seperti ini guys. Nah, apakah ini high-nya sudah valid? Karena ini mengambil minor low di bawah. Coba teman-teman jawab. Saya kasih waktu 30 menit. Kelamaan ya. Oke, 1, 2, 3. Saya kunci ya jawabannya ya. Nah, di sini guys, ya, itu ada dua sudut pandang. Ya, kalau kita menganggap ini adalah lower high yang valid, maka kita terburu-buru. Karena bukan seperti ini syaratnya. Kalau di sini kan syaratnya kan low ini jadi valid mengambil minor high. Nah, kalau di sini high ini mengambil minor low, apakah high ini valid? Nah, kalau kita menganggap ini lower high valid ya untuk market downtrend itu terlalu terburu-buru. Maka itu salah. Akan tetapi kalau pandangan kita berbeda, ini high valid bang, tapi saya mau membidik retracement-nya. Nah, itu boleh. Karena adanya low valid ini ya, itu menandakan retracement gitu guys. Tinggal pertanyaannya retracement-nya sejauh mana. Sampai sini saya harap nyambung dulu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ternyata marketnya itu bergerak seperti ini guys. Nah, seperti ini. Artinya apa? Artinya lower high yang valid itu di sini. Ya, yang paling tertinggi. Berarti ini bukan. Kita tidak boleh mentang-mentang ini ada seperti kayak swing gitu ya mungkin. Kayak swing atau oh ini sudah terjadi minor chalk. Nah, kita langsung hajar sell untuk bos. Nah, itu terlalu terburu-buru. Maka yang betul lower high yang valid itu yang ini. Ya, untuk market downtrend ini low valid, ini high valid. Jadi bukan ini loh ya. Ini itu adalah high validnya untuk retracement. Retracementnya bisa menjadi A, B, C. Sangat mungkin. Nah, untuk pola-pola retracement ini sudah saya bahas di video masterpiece ya. Pola-pola apa yang kemungkinan bisa terjadi gitu loh. Ya, ada pola ABC dan lain sebagainya. Ya, teman-teman bisa belajar di sana. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, berarti
di sini kan tadi sudah bos ya. Nah, ini kita mendapatkan lower high yang valid ya. Nah, artinya di sini kita mendapatkan trading range yang baru gitu. Ini tadi trading range yang pertama ya. Ini satu, ini satu. Trading range atas, trading range bawah. Nah, sekarang kita mendapatkan trading range yang baru. Nah, langkah selanjutnya kita harus memvalidkan low-nya sekarang gitu. Nah, pokoknya kayak gitu terus guys, urutan pembentukan market structure itu. Nah, contoh market bergerak seperti ini. Nah, apakah ini bos? Bukan ya, karena dari sini sebelah kirinya ini saya kurang ini ya. Anggaplah ini pullback ya. Nah, dia harus mengambil ini ya untuk menjadi valid gitu. Nah, berhubung ini nggak mampu, dia masih turun. Nah, ini bukan bos, bukan gitu guys ya. Nah, terus ini naik nih. Nah, ini ada pullback terdekat ya yang diambil. Nah, ini menjadi low valid gitu. Nah, ini low valid. Ini kita mendapatkan trading range bagian bawah ya, gitu guys. Nah, saya harap teman-teman bisa membedakan ya antara ini ya, lower high ini sama lower high ini. Ya, jadi untuk market downtrend ini gitu loh. Ya, untuk market downtrend high valid itu hanya sah ketika sudah membuat bos, gitu guys. Tapi kalau low-nya itu hanya mengambil minor high. Low ini hanya mengambil minor high. Nah, ini nanti pokoknya kalau sudah jadi bos lagi, nah ini menjadi lower high yang valid. Ya tinggal di mana nanti titik tertingginya. Contoh titik tertingginya di sini. Ya di sini. Contoh ini masih gini ternyata. Nah, kayak gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti perbedaan struktur utama ya sama struktur retracement. Nah, ini penting guys dalam pelajaran market structure itu. Struktur utamanya itu bearish. Nah, ini ya, lalu ini itu struktur retracement. Jadi struktur di dalam trading range. Nah, kita punya batas ini loh. Kita enak kalau sudah punya trading range ini. Gitu guys. Mudah ya. Nah, sekarang kita coba di contoh uptrend ya guys ya. Oke. Anggaplah di sini sudah ada bos ya guys ya. Artinya kita mendapatkan trading range bagian bawah. Ya. Nah, sekarang kita mau mencari high valid untuk mendapatkan trading range bagian atas. Nah, contoh di sini ada pullback terus. Nah, ini barusan mengambil minor low. Nah, di sini baru menjadi high valid dan kita mendapatkan trading range bagian atas gitu. Nah, tahu ya perbedaannya dengan market downtrend ya. Kalau market uptrend ini high-nya itu cukup mengambil minor low. Lalu untuk low yang valid bagaimana? Nah, dia harus membuat bos ke atas gitu. Itu baru low valid. Nah, pergerakan turun ini sampai mana? Nah, itu yang kita pelajari guys. Ya, contoh mudahnya kita cari entry point yang high probability. Nah, untuk entry point yang high probability ini teman-teman bisa belajar di order block terkuat di bumi ya. Itu salah satu entry point yang terbaik menurut saya. Jangan lupa syarat-syaratnya itu apa aja. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar. Nah, contoh di sini seperti ini ya. Nah, ini mengambil minor high di sebelah kirinya. Nah, apakah ini low valid? Ada dua ya, seperti di atas tadi. Ini belum bisa menjadi low valid untuk uptrend ya, karena belum membuat bos. Gitu loh. Tapi ada kemungkinan ya, ada possibility ini low valid untuk membentuk struktur retracement di dalam trading range ini. Gitu.
Kan ini biasnya buy. Ya kan? Nah, contoh, ternyata dia benar membuat retracement seperti ini. Ya, ini loh. Ini A, B, C. Nah, ini kan struktur eksternal ya. Dia mengambil minor high. Dia low valid. Akan tetapi, low valid ini adalah low valid untuk struktur retracement. Gitu. Nah, seperti yang saya sering contohkan ya, minimal membidik A, B, C gitu. Kalau ini analisanya mendukung membidik retracement. Kalau nggak mendukung ya jangan dilakukan. Gitu guys. Ya. Contoh, ternyata di sini kena OB terkuat di bumi ya. Nah, di sini misalkan langsung terjadi BOS. Nah, ini berarti higher low yang valid gitu, bukan yang di sini. Jadi kita nggak boleh terburu-buru menentukan ini tuh higher low yang valid. Enggak. Kita lihat dulu struktur utamanya itu uptrend atau downtrend. Gitu guys. Nah, sejauh mana ini penurunannya? Nah, sudah sering saya sampaikan ya, kita bisa pakai cara pengusaha. Seperti umumnya berdagang ya, kita pakai harga premium diskon. Tarik aja Fibo dari trading range atas ke bawah ya. Nah, contoh di sini adalah equilibriumnya. Sini seperempat bagian, sini seperempat bagian. Nah, ini untuk panduan. Nah, untuk acuannya tetap kita menggunakan candlestick ya. Candlestick sebagai acuan kita. Di situ kita bisa pelajari menjadi entry point yang high probability itu yang bagaimana modelnya gitu, bagaimana polanya. Gitu guys. Nah, jadi kalau untuk struktur uptrend seperti ini berarti ini low valid. Ini high valid. Kemudian ini low validnya. Kemudian nanti kalau ada nah ini mengambil minor low, nah ini baru menjadi high valid gitu. Jadi jangan keliru ya, bukan di sini low validnya untuk uptrend ya. Ini bisa jadi low valid tapi untuk struktur retracementnya gitu. Ya, saya harap di sini teman-teman bisa membedakan ya, sekali lagi membedakan struktur utama dari data historis sebelah kiri ya dengan struktur retracement. Oke, sekarang kita masuk ke real chart ya supaya bisa lebih memahami. Oke, sekarang kita sudah masuk trading view ya. Ini saya contohkan nah, gini aja guys ya, dari sebelah kiri aja ya, dari sini ya. Kita akan belajar mapping market structure ya guys ya. Oke, nah kita mulai dari atas ini ya guys ya. Nah, untuk data sebelah kiri diabaikan dulu ya. Nanti teman-teman ikuti dulu aja perjalanan kita membuat market structure dari atas ya. Oke. Oke, saya mulai ya guys ya. Nah, dari atas sini dia turun ke sini, kemudian naik. Apakah ini menyebabkan dia low valid? Bukan ya, karena ini hanya inside bar ya. Terus dia naik di sini kan nggak ada minor high yang diambil. Dia malah ngebreak ya. Artinya ini hanya single move. Oke. Nah, kemudian dari sini ya, dia naik nih. Ya, naik. Apakah ada minor high yang diambil? Yang mana minor high-nya? Di sini ya guys ya. Nah, ini adalah minor high yang harus diambil supaya low ini menjadi valid gitu loh. Nah, dia nggak sampai nih. Nah, low ini ternyata di break ya guys ya. Sebentar. Saya gambarkan ini ya. Ini ya guys ya. Ini ternyata di break di sini ya. Berarti ini masih single move aja guys. Ya, single move aja. Jadi ini belum valid gitu loh. Saya gambarkan strukturnya berarti seperti ini.
Nah, ini nanti kita sedang mencari low valid ya guys ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, berarti ini bukan tadi ya. Nah sekarang sampai di sini ya. Ini apakah ini low valid? Enggak, karena enggak ada minor high yang diambil ya. Dia malah di break. Oke. Lalu ini apakah ini menjadi low valid? Dia naik, nggak mampu ya ambil pullbacknya, dia malah di break, turun terus ya. Kemudian sini dia naik sedikit, malah nggak mampu ya. Ini ya yang harus diambil ya, yang terdekat ya. Nah dia nggak mampu, dia malah turun. Nah sampai sini. Nah mana yang harus diambil? Ya ini guys. Nah gini ya. Jadi saya gambarkan seperti ini. Nah, ini tuh adalah inducementnya guys. Gitu. Ya, inducement kena. Berarti di sini low valid gitu. Ya, untuk struktur downtrend itu syarat low valid mengambil minor high terdekat. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari high valid untuk struktur downtrend. Ingat ya, struktur utama kita downtrend. Oke, ini saya pasang dulu ya. Jadi kita sudah mendapatkan gini ya. Jadi strukturnya ini besar guys. Ya, dia belum ada low valid ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan low validnya. Ya. Nah, sekarang gini. Dari kenaikan ini ya, naik sini ya. Kemudian dia turun ya. Sampai ngebreak minor low terdekat ya. Nah, apakah ini high yang valid? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di depan, kita terlalu terburu-buru ya kalau ini menentukan high valid ya. Belum. Kalau struktur downtrend, high valid itu harus membuat boss. Di sini baru terjadi boss. Nah, di sini ada high yang lebih tinggi. Maka ini adalah high validnya guys. Gitu. Jadi bukan ini. Jangan terburu-buru untuk menentukan high valid kalau strukturnya downtrend. Sekarang coba perhatikan ini. Ini guys ya, dari sini dia turun ya. Mengambil minor low. Lalu di sini ada semacam unmitigated shadow ya. Dia naik ya. Naik sampai lebih tinggi ya. Gitu loh. Nah, ini coba perhatikan. A, B, C. Ya, seperti struktur eksternal ya. Tapi ini tuh retracement guys. Gitu. Ya, trading range-nya kan masih di atas sana. Yang tinggi tadi gitu loh. Ya. Nah, ini turun membuat boss ya. Full body break ya. Nah, ini baru high valid untuk downtrend gitu. Jadi bukan ini. Ini hanya high valid untuk struktur retracement-nya. Nah, ini membentuk pola ABC gitu. Oke, sekarang saya gambarkan strukturnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah boss ya. Sebentar. Sekarang kita akan mencari low valid gitu loh. Ya. Nah, yang di atas ini itu kita mendapatkan trading range baru. Ya. Ini low valid. Ini high valid. Ya, sekarang kita mencari low yang valid. Ya, kita sudah mendapatkan trading range atas, sekarang kita mencari trading range bawah. Nah, ini ya guys ya. Sampai low di sini ya. Kemudian dia membuat lower low ya, membuat lower low. Nah, ini ya guys ya. Ini ya. Kan lebih rendah daripada ini ya. Oke. Kemudian dia pullback, lalu dia membuat lebih rendah. Ya. Nah, di sini guys, dia ambil minor high terdekat. Nah, ini artinya sudah ambil inducement
gitu. Nah, berarti kita sudah mendapatkan low validnya gitu ya. Ini saya tandai dulu ya. Sebentar. Nah, ini ya. Lalu ini low validnya di sini. Dia naik ya. Naik. Kemudian turun, akhirnya ngebreak ya guys ya. Nah, ini bos guys. Dia mengambil inducement ya, naik. Coba di sini ada apa? Nah, di sini ada ini ya, imbalance ya. Dia tidak sampai mengambil order block di sini ya. Dia hanya ngefill imbalance yang ini loh. Ini ya, shadow ini sama shadow ini. Ada sisa imbalance di sini. Dia ambil imbalance, dia langsung membuat bos ya. Saya gambarkan strukturnya. Di sini adalah bosnya ya. Jadi kalau saya zoom out dulu. Nah, ini adalah strukturnya guys. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, dari sini nah ini guys ya. Ini ya, low ini ya, naik. Ternyata dia mengambil minor high terdekat. Artinya di sini sudah valid guys. Nah, ini adalah trading range kita. Oke, nah naik ini ternyata dia break. Nah, ini namanya real choke ya, real change of character. Trading range ini di break. Nah, sekarang perhatikan ini guys ya. Dari kenaikan ini ya, ini inducement ya. Coba kita marking entry point sell yang ada probabilitas untuk melanjutkan downtrendnya. Coba di sini ya. Nah, dia sudah termitigasi ya guys ya. Ya, sudah termitigasi. Maka ini bukan entry point yang high probability. Kemudian di atasnya sini. Nah, ini ya. Shadow paling atas ya. Candle bullish ini. Nah, ini ya guys ya. Ini juga sudah termitigasi. Maka ini bukan entry point yang bagus. Hasilnya apa? Dia membuat real choke. Nah, ini salah satu ciri-ciri akan terjadinya real choke guys. Gitu. Kalau kita sering latihan, kita akan tahu. Oh, ini akan membuat bos, ini akan membuat real choke, dan lain sebagainya. Jadi harus perbanyak jam terbang ya guys ya. Oke, ini saya tandai dulu ya. Nah, kita sudah mendapatkan real choke di sini. Artinya apa? Artinya ada sinyal perubahan tren gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Harga naik sampai di sini ya. Nggak ada minor low yang diambil. Oke, dia pullback ke sini. Membuat high yang baru ya. Nah, minor low-nya di sini harus diambil. Ternyata dia nggak mampu nih membuat higher high kembali. Nah, kita belum menemukan high yang valid ya untuk struktur uptrend ini. Lanjut, ini kemudian turun ya, kemudian naik ya. Nah, ini belum ada high valid. Nah, sekarang di sini ya. Di sini terus turun ya. Nah, sekarang coba kita cek ya. Nah, ini ya guys ya. Ada low yang diambil ya. Nah, pullback ya. Kemudian kalau saya lihat di sini ada unmitigated shadow ya. Nah, ada unmitigated shadow di sini. Ternyata dia mengambil di sini ya. Kemudian naik dan ngebreak high ini. Nah, maka ini menjadi bos gitu loh. Nah, low validnya yang mana? Yang ini. Struktur uptrendnya itu, yang ini low validnya gitu. Ya, jadi ini bentuknya thread. Oke, saya gambarkan lagi ya. Nah, jadi seperti ini ya guys ya. Nah, ini adalah struktur marketnya. Ya, berarti
ini low valid ya, ini high valid, ini low valid ya. Nah, sekarang tugas kita mencari high valid nih ya. Dari sini dia membuat pullback ya. Kemudian naik lagi membuat higher high ya. Nah, ini turun ngebreak pullback ini. Di sini sudah mengindikasikan bahwa kita sudah mendapatkan high yang valid. Ini trading range bagian atas gitu. Ini tadi low validnya ya. Oke. Nah, coba lihat guys. Ini kan ternyata dia ada real chok kembali ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Di sini ya, point entry buy yang terbaik yang mana? Di sini ada pullback ya. Nah, seperti ini. Lalu ini ekstrim. Kalau kita mengambil posisi buy di sini, pastinya kena SL ya. Karena ini terjadi real chok. Nah, itu hal yang wajar ya guys ya. Nah, teman-teman gini strateginya, tipsnya. Contoh ya, di sini sudah ada high valid. Kita tarik Fibo ya. Nah, equilibrium di sini. Nah, entry point yang kita marking ini besar guys. Apakah kita mau ambil? Nah, dengan entry point yang sebesar ini itu resikonya besar guys ya. Kalau seandainya saja ya, misalkan entry point-nya itu yang di marking, contoh ya, yang di marking itu hanya sekian ya. Nah, maka kita boleh ambil entry buy SL tipis di bawahnya ya, kasih space dikit. Nah, ini tadi equilibrium ya. Nah, kalau ini gagal ya sudah, kita lossnya segini gitu loh. Dengan target TP yang besar gitu. Nah, itu cara kita berlatih risk management. Contoh, ini ada lagi ya, ekstrim ya. Nah, apakah kita boleh mengambil buy di sini? Ya boleh, kan ini kan biasnya buy. Ya. Lihat, SL kita sekian, TP kita nah sekian. TP tamatnya ya sampai membuat bos kembali gitu. Ya. Jadi SMC ini risk rewardnya sangat besar guys. Oke, sekarang saya marking lagi ya. Berarti kita mendapatkan struktur di sini. Nah, seperti ini ya guys ya. Jadi saya kembali di sini tadi ya. Ada real chok. Nah, sampai sini sudah ada sinyal perubahan tren. Dia sudah terjawab ya. Sudah membentuk struktur. Nah, di sini kalau kita nggak terlambat, kalau kita mengikuti market ini, kita dapatkan entry. Ya, kita sudah berhasil menjawab real chok ini. Ya, nah nanti biasanya itu kadangkala mungkin ada teman-teman yang setelah real chok ini dia menuju ke atas ini, malah membuat real chok kembali. Nah, real chok dibalas real chok. Nah, di sini ilmu yang lebih advance lagi guys. Kita bisa mendalami atau belajar top down analisis untuk mengerti ini. Multi time frame analysis itu sangat bagus. Tapi kalau hanya menggunakan satu time frame aja, ya ada potensi seperti ini guys. Tapi ini menurut saya pasti akan dibayar dengan risk reward yang sangat besar tadi guys. Ya pasti akan tertutupi. Karena market structure ini sangat bagus risk rewardnya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi real chok di sini sudah dijawab ya, sudah berhasil membuat bos uptrend. Nah, sekarang sudah ada real chok kembali. Artinya biasnya sekarang downtrend. Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, ini guys. Ini ya, harga turun sampai sini ya. Dia harus mengambil ini ya, ada pullback di sini. Tapi nggak sanggup ya, dia pullback sampai sini ya. Kemudian dia turun membuat lower low ya. Calon low validnya berpindah. Nah, di sini ya dia mengambil. Artinya di sini sudah valid ya, low valid gitu. Karena ini inducement-nya sudah diambil. Jadi trading range kita ini atas ya, ini bawah. Sekarang saya gambarkan ya. Nah, seperti ini ya strukturnya ya. Oke. Nah, ini guys, ya.
harga naik turun. Ya, selama di trading range ini ya sudah, berarti belum ada pergerakan harga gitu loh. Nah, karena ini biasnya ada sinyal real chok adalah sell, maka kita cari entry point sell di atas gitu loh untuk membuat boss, dan dia berhasil membuat boss gitu loh. Ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mengalami seperti ini, nah, waduh, marketnya kok kayak gini ya. Nah, ini biasa guys, sangat wajar. Selama kita ada trading range, santai aja guys. Ngopi-ngopi dulu. Ayo coba kita cek ya. Entry point-nya di mana aja. Di sini ada drop is drop ya. Nah, ada drop is drop. Oke. Lalu di sini ada unmitigated shadow. Ya, di sini. Oke. Lalu di atasnya, nah ini ya. Nah, sudah, ini yang terakhir ya. Jadi ini enggak ya, karena ini sudah termitigasi sehingga yang ini ya. Oke. Nah, ternyata dia sampai sini. Misalkan teman-teman dapat entry di sini nih ya, di unmitigated shadow ini. Kemudian harga bergerak gini. Waduh, sampai sini, aduh, ini gimana ya marketnya ya? Tenang aja guys, santai guys. Kita sudah punya trading range kok. SL ya tentunya di atas trading range gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya dia membuat boss, ya kan? Nah, kalau misalkan teman-teman benar-benar jiwa pengusaha ya, artinya gini, artinya sangat paham mengenai resiko, sangat paham mengenai harga premium diskon. Teman-teman sukaannya itu gini, bagi mereka-mereka yang jiwa pengusaha ya. Ini ada equilibrium, angka sakral, angka sakral. Nah, pokoknya menyentuh angka sakral aja, selama ada entry point ya, hajar sell. Entah itu ternyata entry pointnya di ekstrim, nggak peduli. Pokoknya nyentuh angka sakral, sell gitu. Nah, dari sini saja, itu risk rewardnya itu 1:3 loh. Ya, kan ini 1/4 bagian gitu. Kalau ternyata ini real chok, ya sudah, berarti dagang saya gagal hari ini gitu. Nah, ini bagi mereka-mereka yang guys, agresif, jiwa pengusaha, nggak perhitungan, ya kayak gitulah contohnya ya. Ada trader-trader seperti itu ya. Tapi kalau kita modalnya kecil ya, kita wajib belajar dengan resiko yang seminim-minim mungkin ya. Jadi contohnya misalkan zone marking ini, kita SL di atasnya zone marking, ya boleh, enggak apa-apa. Itu terserah teman-teman ya. Yang penting di sini kita tahu ilmunya gitu loh. Ada harga premium diskon, ada entry point terbaik. Nah, contoh-contoh seperti itu kita harus pelajari ya. Oke, nah dari sini ya, high validnya yang mana? Bukan yang ini ya. Yang paling tertinggi yang ini gitu. Jadi kalau teman-teman menggambar struktur seperti ini, nah ini salah. Ini high validnya, ini lebih tinggi guys, gitu. Jadi kalau saya gambarkan, nah seperti ini ya guys ya. Nah, sebentar. Nah, seperti ini gambar strukturnya. Saya harap teman-teman bisa memahami dengan mudah ya. Nah, jadi pada posisi terakhir kita mendapatkan high valid di sini. Ini trading range atas. Selanjutnya kita mencari trading range bawah. Gitu, guys. Langkah-langkahnya, urutannya seperti itu terus. Ya, jadi urutan pembentukan market structure itu kita tahu gitu loh. Market structure yang valid. Nah, untuk selanjutnya saya kasih PR teman-teman untuk marking strukturnya. Ya, mau ya? Teman-teman latihan ya. Teman-teman latihan yang banyak ya. Marking-marking gitu boleh di share nang grup ya, seperti teman-teman yang lain ya. Di share
Nanti kita belajar bersama-sama di sana. Banyak teman-teman yang saya lihat sudah banyak yang bisa ya membuat market structure. Oke, saya harap teman-teman sudah bisa menentukan ya high, low, valid pada market structure. Ya, ini guys ya, yang harus teman-teman pelajari itu, yang harus teman-teman pahami, struktur utama, struktur retracement. Kalau kita nggak tahu struktur utama sama struktur retracementnya, kita akan kesulitan untuk menentukan high, low yang valid gitu. Oke, semoga video ini bisa menambah skill teman-teman ya dalam analisa tradingnya ya. Jika teman-teman suka akan pelajaran ini, boleh di like ya guys ya materinya ya. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.